Halo, saya Wahyu. Selamat datang di House 101. Di episode sebelumnya, saya dan Nike sempat ngebahas apa aja sih topik yang akan kita ulas di House 101 ini, di mana kita akan ngebahas teknis tentang mencari, membeli, sampai membangun rumah idaman. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngebahas tentang survei rumah. Menurut pengalaman saya pribadi, hal yang paling pertama harus dilakukan adalah membuat kriteria dalam mencari rumah idaman. Nah, kriteria itu fungsinya adalah untuk membuat filtering atau penyaring dari jutaan banyak pilihan itu. Selain itu, kriteria juga bisa mengurangi distraksi dari rumah-rumah yang sebenarnya tidak ada dalam kriteria kita nih. Dan yang paling penting, kriteria juga bisa membantu kita dalam melakukan apple-to-apple comparison. Nah, sebenarnya makanya semakin spesifik kriteria yang kita punya, itu semakin baik. Dan apalagi kalau misalnya kita sudah punya kriteria di awal nih, misalnya dari segi tipe, entah itu rumah, apartemen, rumah susun, atau tanah kosong juga bisa menjadi pilihan kamu. Lalu mungkin dari segi budget. Nah, di awal ini kita nggak mesti punya sesuatu yang rigid. Bisa aja bentuknya misalnya range harga, atau pilihan lebih dari satu tipe rumah, mungkin tanah kosong, atau rumah second, dan sebagainya. Lalu di mana sih platform mencari rumah? Yang pertama bisa dilakukan melalui marketplace, ada rumah.com, rumah123, Lamudi, Pinhome, atau OLX, dan masih banyak lainnya. Kalau kita mencari rumah primer, kita bisa lihat banyak di Lamudi atau rumah.com. Tapi untuk mencari rumah sekunder, kita lebih banyak melihat di OLX, karena di situ bisa langsung bertemu dengan penjual rumah aslinya. Dan sebenarnya di marketplace itu banyak sekali rumah yang dijual. Bahkan kalau kita refresh, setiap jamnya itu pasti ada rumah baru yang dijual. Oleh karena itu, sebenarnya keywords menjadi sangat penting dalam mencari rumah di marketplace. Misalnya, BU atau butuh uang. Atau misalnya, unit terakhir untuk mencari rumah-rumah terakhir yang dijual di dalam satu klaster. Atau Fatmawati, Banjarsari untuk mencari daerah-daerah khusus yang ingin kita tempati. Atau SHM untuk mencari yang legalitasnya lengkap. Nah, cara selanjutnya adalah melalui sosial media. Misalnya Facebook atau Instagram, karena banyak sekali akun-akun yang dibuat khusus untuk menjual rumah, entah itu dari agen ataupun developer. Nah, keuntungan mencari rumah dari sosial media itu lebih handy karena kita lebih sering buka sosial media kan. Cara yang selanjutnya kita juga bisa cari dari lelang bank. Yang paling aktif di Indonesia misalnya BRI, BNI, atau Mandiri. Nah, biasanya rumah-rumah yang dijual melalui lelang bank ini harganya lebih murah dari pasaran. Tapi kita harus lebih teliti karena katalognya tidak seluas marketplace dan foto yang ditampilkan lebih terbatas. Cara yang selanjutnya adalah word of mouth atau mulut ke mulut. Kita bisa tanya tetangga, saudara, keluarga, atau teman kita sendiri nih. Kuncinya adalah jangan malu kalau kita lagi cari rumah, karena kita nggak pernah tahu jodoh kita datang dari mana. Nah, cara yang paling ampuh adalah berkeliling sendiri ke daerah yang kita mau tinggali. Dengan berkeliling, kita udah tahu bukan hanya rumahnya, tapi juga lingkungan sekitarnya. Kita bisa tanya satpam atau orang-orang yang tinggal di situ kalau misalnya ada rumah yang dijual. Nah, waktu berkeliling lebih baik kita menggunakan motor karena lebih efisien, lebih mudah parkir, lebih bisa cari jalan potong, dan lebih banyak lagi rumah yang bisa kita kunjungi dalam satu hari. Setelah kita punya list dari rumah yang udah kita cari, kita melakukan survei atau site visit. Fungsi dari survei ini adalah mengeliminasi pilihan sampai nanti kita ketemu sama satu rumah yang akan kita beli. Jangan khawatir dan jangan terburu-buru saat survei, karena kita pasti akan visit lebih dari satu kali sebelum kita akhirnya membeli rumah itu. Lalu hal-hal apa saja yang mesti kita cek saat survei? Yang pertama adalah legalitasnya. Entah itu sertifikatnya, atau izin mendirikan bangunannya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah utilitas. Listrik, air, sampah, harus kita cek secara teliti. Lalu mungkin untuk lebih spesifik lagi kita bisa lihat apakah itu daerah banjir atau tidak. Caranya bukan tanya kepada pemiliknya atau penjual, tapi tanya ke orang sekitar atau mungkin yang berjualan di sekitar situ. Pada saat survei jangan lupa ambil foto sebanyak-banyaknya dan screenshot di mana lokasi kamu survei. Karena kita bisa cek nantinya apakah daerah tersebut fasilitas-fasilitas umumnya lengkap, masjid, pasar, sekolah, dan lain-lain, atau kita bisa cek juga public transport yang paling dekat dari daerah situ. Langkah selanjutnya adalah membuat scoring atau penilaian dari kandidat rumah-rumah yang sudah kita datangi tadi. Fungsinya adalah untuk membuat keputusan objektif, apalagi kalau kita bersama pasangan, sehingga nantinya rumah yang dibeli itu merupakan rumah dari keputusan bersama. Dalam melakukan scoring, langkah yang pertama adalah kita list dulu rumah yang akan kita bandingkan, misalnya 4 atau 5. Langkah yang kedua adalah menentukan faktor-faktor paling penting menurut kita dalam memilih rumah.
Misalnya, public transport availability, atau ukuran, atau harga, dan lain-lain. Langkah yang ketiga adalah lakukan scoring dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 terhadap rumah-rumah yang tadi kita sudah pilih. Nantinya kita akan punya total score yang akan membantu kita kira-kira rumah mana sih yang akan menjadi kandidat utama. Sebagai opsional, kita bisa juga lakukan weighting atau pembobotan. Artinya, ketika ada faktor yang lebih penting daripada faktor lainnya, kita bisa kalikan 1,5 atau kali 2. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan saat kita mencari dan survei rumah. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas seputar rumah dengan treatment yang berbeda. Tonton sampai habis ya, karena saya akan menjawab pertanyaan mengenai seluk-beluk rumah. Dan inilah Design Your Space. Di Design Your Space ini, saya akan menjawab pertanyaan mengenai seluk-beluk dan teknis seputar rumah. Supaya lebih kebayang, saya juga akan menjelaskan langsung dengan sketsa. Pertanyaan pertama, apa saja yang harus diperhatikan jika kita ingin menerapkan konsep open space dalam rumah? Open space atau ruangan tanpa sekat itu membuat ruangan terasa lebih lega. Selain itu, bisa juga mengurangi biaya maintenance dari sisi pencahayaan atau penghawaan. Yang penting kita mesti tahu dulu tujuannya. Karena pada prinsipnya, open space artinya mengurangi atau menghilangkan fungsi dinding sebagai pemisah ruangan. Jangan sampai nantinya malah mengorbankan struktur dan konstruksi bangunan kita ataupun privasi kita. Nah, bagaimana cara mendesainnya? Open space atau ruangan tanpa sekat itu bisa menjadi solusi untuk mensiasati ruangan yang tidak mempunyai bukaan atau jendela. Misalnya, kita memiliki dua ruangan yang salah satunya tidak memiliki jendela. Dengan menghilangkan fungsi dinding di antara dua ruangan tersebut, artinya kita baru saja membuat satu ruangan yang memiliki pencahayaan dan penghawaan alami. Ruangan-ruangan yang kita jadikan di dalam open space harus memiliki level privasi yang sama. Misalnya, ruang keluarga bisa disatukan dengan ruang makan ataupun dapur. Atau ruang kerja bisa disatukan dengan ruang baca ataupun lounge. Yang paling penting, kita harus memiliki ruangan sirkulasi yang efisien. Jangan sampai nantinya ruangan sirkulasi ini memakan luasan dari ruangan terbuka ini. Dan yang terakhir, open plan ini harus memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga kita bisa memindahkan furniture dari satu sisi ke sisi lainnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendesain built-in furniture yang murah? Kelebihan dari built-in furniture, kita bisa menyesuaikannya dengan ukuran ruangan kita. Kita juga bisa atur desain sesuai dengan keinginan kita, dan kita juga bisa atur level kualitas yang kita mau. Tapi kekurangan dari built-in furniture biasanya lebih mahal. Lalu, bagaimana cara mensiasati agar built-in furniture itu lebih murah? Yang pertama, pikirkan lagi, tidak semua furniture di rumah kita harus built-in. Kita bisa saja memilih yang paling penting, misalnya kitchen set. Setelah itu kita harus punya referensi desain dari Pinterest atau Instagram ataupun platform online lainnya yang bisa kita tunjukkan ke vendor built-in furniture kita. Jangan lupa untuk mencari pilihan vendor sebanyak-banyaknya supaya kita bisa lihat perbandingan harga dari masing-masing vendor. Sistem harga dari vendor built-in furniture biasanya menggunakan dimensi panjang dikali tinggi. Usahakan juga untuk mengurangi lemari dan laci sehingga mengurangi juga bahan yang kita pakai sebagai pintu. Kita bisa juga menggunakan ambalan-ambalan yang terbuka untuk mengurangi biaya bahan tadi. Kalau kita punya bakat, kita bisa bikin sendiri loh built-in furniture. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan titik bukaan atau jendela pada rumah kita? Pada intinya, setiap ruangan itu perlu memiliki titik bukaan atau jendela untuk safety dan privacy, dan juga untuk udara dan cahaya alami sehingga ruangan menjadi lebih sehat. Yang pertama, kita harus tahu dulu orientasi ruangan kita, apakah itu utara selatan atau barat timur. Kalau kita punya ruangan yang orientasinya barat timur, artinya kita harus membatasi jumlah dan ukuran bukaan karena bisa menjadi lebih panas. Tapi bisa kita siasati juga dengan misalnya jalusi atau ukuran yang lebih kecil dibanding bukaan utara selatan. Selanjutnya,
Bukaan dan jendela yang besar juga perlu ditopang dengan kolom tambahan pada struktur bangunan, sehingga juga bisa menambah budget kita dalam konstruksi nih. Yang terakhir, bukaan atau jendela juga bisa ditambah fitur lain sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya kasa nyamuk, teralis, stiker, atau gorden. Nah, semoga setelah ini mendapat banyak insight ya, terutama untuk kamu yang sedang mencari rumah atau membangun rumah. Untuk kamu yang masih punya pertanyaan mengenai rumah ataupun ingin mengaplikasikan konsep tertentu, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kami akan pilih beberapa pertanyaan untuk kita bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa di House 101 berikutnya.